Ini Jenny, pengusaha makanan. Ya ampun, pusing bener ngitungin penghasilan tiap hari. Hei Jen, kenapa kamu? Pusing ngitungin penghasilan gak selesai-selesai. Tenang aja Jen, aku ada ide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar Bareng Budia. Wah, apa kabar nih buat anak-anak ibu semuanya? Long time no see ya. Semoga masih sehat-sehat selalu semuanya. Untuk anak kelas 10, welcome to our big family SMK Negeri 16 Jakarta. Semoga kamu semua bisa belajar dengan baik di sini walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh. Hari ini kamu akan belajar tentang mata pelajaran aplikasi pengolah angka atau yang biasa disebut spreadsheet. Tujuan belajar kamu hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian spreadsheet, yang kedua mengoperasikan Microsoft Excel, dan yang ketiga adalah menganalisis jenis dan tipe karakter data. Nah, tadi kamu sudah nonton kan sedikit cuplikan tentang kisahnya si Jenny. Jadi itu Jenny Blackpink, dia beralih profesi dari penyanyi menjadi pengusaha makan. Oke, jadi si Jenny tadi ceritanya dia kan kayak lagi kepusingan gitu kan. Aduh, kayaknya terlalu banyak transaksi pemasukan deh di toko aku gitu loh. Sampai aku tuh bingung ngitungnya gimana. Udah 5 jam nih nggak selesai-selesai. Terus datanglah si Lisa ya kan. Jenny, kamu kenapa? Kata gitu. Ini aku pusing banget, aku capek gitu kan, ini lebay. Nah, si Lisa dia bilang gini, oh tenang aja Jenny, aku punya ide. Nah, idenya adalah, yuk kita tonton video ini sampai selesai. Sebenarnya untuk menyelesaikan masalah Jenny tadi, itu bisa diselesaikan dengan sebuah program yang namanya aplikasi pengolah angka yang seperti mata pelajaran kita hari ini. Jadi, aplikasi pengolah angka sendiri nantinya ini bisa membantu Jenny untuk mempermudah proses pengolahan data-data angkanya si Jenny ini. Gitu. Nah, menurut Ibu Andayani di buku spreadsheet-nya, jadi spreadsheet atau aplikasi pengolah angka itu pengertiannya adalah suatu program yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan pengerjaan menghitung, merumuskan data-data angka yang bisa diolah untuk menjadi laporan keuangan atau laporan-laporan lainnya yang berhubungan dengan angka. Jadi sebenarnya aplikasi pengolah angka ini emang benar-benar dikhususkan untuk mengolah angka aja gitu loh. Tapi bisa nggak sih Bu kalau misalkan ngolahnya itu ngolah huruf? Nggak bisa, tapi kita bisa ngetik huruf di situ gitu. Jadi nggak mungkin kan misalkan kita ngelihat angka doang, tapi kita kan nggak ngerti juga sebenarnya artinya angka itu apa tanpa kita ketik apa itu artinya. Ketik itu kan harus pakai huruf kan gitu. Nah, jenis-jenis spreadsheet itu juga ada banyak. Kayak misalkan ada Lotus 123, ada Star Office Calc, ada Open Office Calc, kemudian ada K-Spread, dan juga ada Microsoft Excel. Nah, tapi seiring berjalannya waktu gitu kan ya, aplikasi-aplikasi itu ternyata tidak bisa berkompetensi di era ini gitu loh. Jadi yang masih bisa bertahan adalah Microsoft Excel. Nah, yang juga lagi baru-baru ini ternyata kamu pernah dengar gak? Ada namanya Google Spreadsheet. Nah, itu juga lagi in. Cuman yang kebanyakan dan hampir semua pakai adalah Microsoft Excel. Oleh karena itu, kamu semua akan mempelajari Microsoft Excel di mata pelajaran spreadsheet itu. Jadi sebenarnya Microsoft Excel itu anaknya spreadsheet gitu loh. Spreadsheet itu ibunya gitu loh. Jadi dari jenis-jenis ini disebutlah spreadsheet kayak gitu. Nah, jadi sekali lagi Bu tekankan bahwa fungsi dari spreadsheet ini adalah untuk mengolah data angka. Bisa mengolah laporan keuangan, bisa mengolah grafik, ya kan? Bisa pokoknya untuk menghitung dan merumus-rumuskan gitu loh. Jadi gak usah lah ribet-ribet lagi kita ngitung-ngitung pakai kalkulator. Tapi sebenarnya Ibu mau tanya, ada nggak sih selain spreadsheet ini, selain Microsoft Excel ini yang paling efektif untuk mengelola keuangan suatu usaha gitu loh? Ada nggak? Ada. Itu namanya program akuntansi. Kayak misalkan ada yang namanya Mayop, ada yang namanya Accurate, ada yang namanya Zahir. Cuman untuk membeli aplikasi tersebut itu lumayan mahal. Jadi untuk usaha-usaha yang baru gitu kan ya, itu dia tidak mampu
belum mampu sebenarnya, belum mampu untuk membeli program-program itu, aplikasi-aplikasi itu gitu loh. Sehingga yang paling mudah dan paling murah gitu kan ya digunakan adalah yang memang Microsoft Excel ini gitu loh. Walaupun memang di Microsoft Excel ini masih banyak kekurangan gitu loh, masih banyak banget kekurangan, tapi yang paling mudah dan yang paling efektif dan yang memang paling gampang untuk dipelajari adalah Microsoft Excel ini gitu loh. Jadi tapi Microsoft Excel ini memang masih banyak digunakan di kantor-kantor ataupun di kebutuhan manapun yang berhubungan dengan angka itu. Jadi misal kamu masih penting banget untuk belajar mata pelajaran ini gitu. Nah, biar lebih paham, yuk kita langsung aja buka Microsoft Excel-nya. Oke, jadi kita mulai aja ya untuk membuka Microsoft Excel-nya. Yang pertama kita klik dulu Windows-nya nih, Start. Kemudian kita cari yang namanya Microsoft Office. Nah, kemudian kita klik yang Excel, ya kan? Tergantung nih kamu pakai 2000 berapa, tergantung. Nah, ini adalah tampilan awalnya nanti kalau kalian buka Excel. Nah, di sini kalian klik blank workbook. Jadi workbook itu adalah lembar kerjanya Microsoft Excel. Jadi nanti lembar kerja itu adalah lembaran atau keseluruhan lembar kerja Microsoft Excel untuk mengelola data. Seperti itu. Kita klik aja workbooknya. Nah, ini muncul. Jadi ada 8 menu di sini. Ada file, home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Ibu akan menjelaskan lebih detail ke file, home, dan insert. Sedikit insert. Karena nanti menu-menu yang lain ini bakal lebih difungsikan di materi selanjutnya. Oke, Ibu pertama ke file dulu. Di sini ada new tadi. New itu untuk membuat file baru, gitu kan ya. Kemudian ada open. Open ini nanti kalau kita udah bikin file sebelumnya, kita cari aja di sini. Misalkan kita nyimpennya di mana? Di komputer, di mananya? Di browse ya. Kalau nggak ada di sini nih, kita cari di browse. Misalkan kamu nyimpennya di mana? Oh, aku nyimpennya di D, Bu. Ya udah di D. Nanti klik di sini, klik open. Oke, kemudian di sini ada save. Save ini untuk menyimpan file kita gitu loh. Misalkan kita udah ngetik nih, bla 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 bla, ya kan? Terus kita save, berarti kita ada perubahan, itu perubahan yang kemarin udah nggak bisa kita apa-apain lagi gitu loh. Kalau kita mau ke perubahan sebelumnya kita nggak bakal bisa, karena yang disimpan adalah perubahan yang saat itu kita ketik loh. Saat ini kita ketik yang paling baru gitu. Kemudian ada save as. Save as itu kan misalkan kita udah save nih file kita nih dengan nama book 1 nih, tapi kita mau bikin duplikat gitu, kita mau bikin 2, tapi isinya harus sama, tetap kayak gini. Jadi kita save as aja. Jadi namanya bukan book 1, jadi namanya book 2 gitu loh, tapi isinya sama gitu. Ini kan book 1 nih. Yang pertama kan kita bikin yang namanya nama filenya book 1, tapi sekarang book 2, tapi isinya tetap sama. Itu namanya save as. Kemudian ada ngeprint. Print ini untuk mencetak, share ini untuk nge-share file kita. Nah, export ini kalau kita mau ubah, ini kan Microsoft Excel, terus kita ubah jadi PDF ataupun kita ubah jadi apa namanya nih, ada banyak deh nih, kita ubah jadi kayak gini semua gitu. Kemudian ada close, ya close gitu kan, cancel. Kemudian ada account ini lebih ke office-nya, kita kayak misalkan updating, kayak misalkan office kita mau jadi lebih update atau apa. Kemudian ada option ini kayak lebih ke pengaturan yang lebih detail lagi sih, cuman ini nggak terlalu kita pelajari. Kemudian kita balik lagi ke home ya. Nah, di home ini ada yang namanya paste ini untuk menyalin. Jadi kayak misalkan ini copy, kamu tahu nggak ngopi caranya? CTRL-C, ya kan? Terus kita mau yang di sini pindah ke sini ke B, bisa nggak? Terus nanti kita langsung klik paste. Nah, ini namanya menyalin. Kalau ngopi CTRL-C, atau bisa juga klik ini namanya copy juga. Copy, terus pindahin ke sini pakai paste atau CTRL-V. Nah, Bu, kalau ini apa gunting? Gunting ini cut.
Cut itu fungsinya untuk memindahkan. Jadi misalkan ini kan kalau copy kan di F-nya ini masih ada, ya kan? Tapi kalau cut ini kita misalkan dari D kita mau pindahin ke G. Tapi mau kita cut biar di D-nya nggak ada. Coba kita cut. Cut, terus kita V lagi, paste lagi. Nah, yang di D nggak ada tapi yang di G dia pindah kayak gitu, tuh ya. Kemudian ada font. Font ini kita mau buat tuh berubah-ubah kan fontnya, jenis hurufnya. Kemudian ini ada font size untuk mengubah huruf ukurannya. Kemudian ada di sini bold namanya. Bold ini untuk mengerangkan, jadi keren kan. Kemudian di sini ada italic. Mana nih namanya? Nah, italic untuk memiringkan. Kemudian di sini ada underline untuk menggarisbawahi, ya kan? Terus ini ada apa, Bu? Ini kalau misalkan kalian males milih kayak gini kan, males, kalian klik aja ininya. Ini untuk membesarkan huruf tuh. Ini untuk apa, Bu? Untuk mengecilkan huruf, ya kan? Namanya decrease font size. Nah, yang ini namanya border. Border ini kan polosan nih ya. Ntar kita kasih border nih. Tuh, nih lihat deh. Tuh. Nih ya. Nah, jadi ada bordernya. Nanti kalau di print jadi ada bordernya. Kalau nggak dikasih border kosong nggak? Tuh. Ya kan? Kemudian di sini ada fill color. Jadi fill color ini untuk mewarnai si kolom-kolomnya ini gitu loh. Tuh, warnain warna apa, pilih, klik bawahnya gitu. Nah, kalau ini untuk fungsinya adalah untuk merubah warnanya si font. Klik lah. Tuh, kan berubah warnanya. Kemudian tuh berubah di warna itu. Nah, kemudian ada yang namanya di sini untuk mengatur paragraf kita. Contoh ya, nih contoh. Ini kan di bawah nih hurufnya kan. Terus kita mau jadiin ke atas. Nah, klik aja ini. Namanya apa nih? Top Allegiant kan? Kalau mau ke tengahin yang ini. Tengah. Kalau mau ke bawahin bottom. Ya kan? Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Nah, tapi kan ini hurufnya ada di kiri ya. Terus kita mau ke tengahin, berarti kita klik center. Kalau mau dikirim lagi, klik Allegiant left. Kalau mau di kanan, Allegiant right. Kalau mau diketengahin paragrafnya, klik ini. Klik ini lagi. Jadi di tengah-tengah kayak gitu. Fungsinya untuk mengatur tulisan kita mau kayak apa sih gitu loh. Kemudian ini ada yang namanya orientation. Tuh. Orientation ini fungsinya kan ini kan datar-datar aja nih kan hurufnya kan. Mau kita bikin miring bisa. Mau kita bikin ini bisa, mau kita bikin miring lagi bisa. Jadi untuk memiring-miringkan huruf kita. Oke, selanjutnya ini ada decrease indent. Jadi ini kan angkanya sama garisnya kan terlalu jauh ya kan. Jadi kalau misalkan decrease indent dia lebih ke deketin garisnya. Cuman kalau misalkan ini increase indent dia lebih ngejauhin garisnya gitu. Jadi untuk itu aja sih sebenarnya. Kemudian ada warp text. Nah, warp text ini misalkan kamu lihat deh, ini kan melebihi garis kan di hurufnya. Nah, kita mau buat dia nggak lebihin garis, jadi kita klik aja warp text. Jadi dia ke bawah gitu. Kalau untuk merge cells, nih misalkan ini kan dua table nih, ya kan? Terus kita mau jadi satuin. Nah, jadilah jadi satu gitu. Ini general, misalkan kita ngeklik 10.000 deh. 10.000. Ini kan biasa 10.000-nya. Tapi mau kita ada RP-in. Kita RP-in, klik kita currency. Tuh ada RP-nya. Jadi kalau misalkan kamu nulis 10.000 pakai RP begini, ya kan? Itu nggak bakalan bisa kamu hitung. Misalkan 10.000, misalkan ada 10, kita punya 30 lembar 10.000, jadi ada berapa duit kita ya? Nggak bisa kamu kaliin nanti ini. Kalau kamu tulis RP-nya juga di sini. Kan RP itu tadi dibilang adalah data teks. Data teks itu nggak bisa diolah gitu. Kemudian di sini ada misalkan kita klik 0,9 jadi berapa persen? Misalkan klik aja persen jadi 90%. Kemudian di sini misalkan ada 10 dibagi 7. Ini kan tuh banyak ya. Nah, ini kita mau kurangin nih biar 2 angka di belakang koma. Ya udah kita pakai decrease desimal. Tuh, jadi banyak
dikit-dikit desimalnya. Tapi kalau mau dibanyakin lagi kita pakai increase desimal gitu. Oke. Kemudian di sini ada insert. Ini ada kita mau masukin gambar, mau bikin grafik di sini nanti ya. Oke. Ini ada format as table. Jadi misalkan kita mau giniin, jadi format, jadi tabelnya udah enak, so udah ada warnanya kayak gitu. Terus kemudian ini ada short filter, misalkan ada nama Ani, Ana, Anu, Bibi, Budi. Nah, ini mau kita urutkan dari A ke Z. Nah, bisa, atau dari Z ke A. Nah, gitu ya. Kemudian ada find and select, misalkan find, mau kita cari misalkan ada nggak nih kata-kata Dian di sini, find. Oh, nggak ada. Tapi kalau misalkan, pokoknya untuk memudahkan kita mencari sesuatu kata gitu. Ataupun kita ada di sini replace, kita mau kata Dian kita ganti sama Lestari. Nah, berarti nanti semua kata yang ada kata Diannya diganti sama kata Lestari gitu. Nah, setelah kamu sudah mempelajari bagian-bagian dari Microsoft Excel tadi, kita lah lanjut apa sih Bu sebenarnya yang bakal diolah gitu kan ya di Microsoft Excel itu. Jadi yang bakal diolah di Microsoft Excel itu yang pastinya angka. Nah, tapi angka itu adalah bagian dari data. Kalian tahu nggak apa itu data? Nah, menurut Nana Dana Priyatna, data itu adalah bahan mentah yang harus diolah untuk menjadi sebuah informasi atau keterangan yang bersifat kualitatif. Kualitatif itu artinya perkataan, atau kuantitatif. Atau kualitatif itu berkaitan dengan angka. Nah, jadi semua yang akan kita olah di Microsoft Excel itu akan berubah menjadi sebuah data yang mampu mengungkapkan suatu informasi. Nah, data itu jenis-jenisnya ada apa aja? Ada data kuantitatif, yaitu data yang berhubungan dengan angka. Kemudian data kualitatif, data yang berhubungan dengan kalimat atau huruf gitu kan ya, sebuah pernyataan. Nah, ada data internal, data yang bersumber dari dalam organisasi, kayak misalkan data pemasaran, data produksi, data biaya gaji karyawan. Kemudian ada juga yang namanya data eksternal, yang mana data ini adalah data yang bersumber dari luar organisasi. Kayak misalkan data pendapat konsumen atau penilaian konsumen. Nah, di Microsoft Excel juga kita punya yang namanya 3 karakter data. Data itu kan bisa berupa angka, bisa berupa kalimat gitu kan ya, bisa berupa huruf, bisa berupa kata-kata gitu kan ya tadi. Nah, data-data ini kita klasifikasiin lagi nih, kita kelompokkan lagi. Terjadilah, muncullah tiga karakter data. Yang pertama itu ada yang namanya data teks atau alphanumeric. Jadi data teks ini terdiri dari huruf A, B, C, D, E, F, G gitu kan ya. Ada simbol, ada underscore, ada at, ada titik koma, ada koma, titik, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir ada angka. Angka juga, tapi angkanya ini tidak digunakan untuk perhitungan. Jadi misalkan ada angka, ada data angka yaitu berupa nomor handphone. Itu kan nomor handphone itu kan angka, tapi angkanya itu nggak kita kaliin, nggak kita rumuskan gitu loh, nggak kita jumlahkan ataupun nggak kita bagi, nggak kita tambah. Jadi memang data angka itu ya hanya untuk keterangan aja gitu, hanya untuk suatu informasi aja. Nah, yang kedua ada yang namanya data angka atau numerik. Nah, data angka inilah yang benar-benar disebut angka. Artinya apa? Nanti kalau ada angka di Microsoft Excel, itu angkanya benar-benar kita olah gitu loh. Ya kita tambah, ya kita kurang, ya kita bagi gitu loh. Jadi data angka ini benar-benar yang bakal kita olah, yang kita rumuskan gitu loh. Jadi bukan hanya dipajang sebagai informasi aja kayak nomor telepon tadi, tapi kita olah lagi. Itu namanya data numerik. Nah, yang ketiga ada data formula atau rumus. Nah, data ini adalah data yang terdiri dari kumpulan rumus-rumus di Microsoft Excel. Nanti kalian bisa paham kalau misalkan kita udah lanjut ke materi selanjutnya. Oke? Nah, mungkin cukup sekian video belajar kita hari ini. Jangan lupa ditulis apa-apa saja yang penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.